Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber hukum dan kesatuan sistematis dalam falsafah hidup bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Swinda Lestari dari Prodi Manajemen. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maknanya, Pancasila menjadi sumber nilai dalam pembentukan hukum. Yang kedua, peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, hukum harus mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Yang keempat, Pancasila menjadi landasan dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, pengertian dari Pancasila sebagai kesatuan sistematis, yaitu kesatuan sistematis berarti kelima sila membentuk satu sistem nilai yang hierarkis dan berjenjang, namun tetap saling mengisi. Yang pertama, sila 1 menjadi jiwa dan dasar bagi sila-sila berikutnya. Yang kedua, sila 2 sampai sila kelima merupakan penjabaran nilai ketuhanan tersebut ke dalam kehidupan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang ketiga, tidak boleh ada sila yang ditafsirkan atau diterapkan secara terpisah dari sila lainnya karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan falsafah hidup bangsa. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama. Contoh penerapannya, yang pertama menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dengan tertib. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain. Yang ketiga, menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama tanpa memaksakan keyakinan. Selanjutnya adalah contoh penerapan pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan derajat seluruh rakyat. Contoh penerapannya bersikap sopan, jujur, dan menghargai hak asasi setiap orang. Yang kedua, membantu tetangga atau teman yang sedang tertimpa musibah. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, ras, atau status sosial. Selanjutnya, contoh penerapan pada sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya serta suku. Contoh penerapannya, yang pertama menjaga kerukunan meski beda suku, budaya, dan bahasa daerah. Yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong dan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Berikutnya adalah contoh penerapan pada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Contohnya seperti mengikuti musyawarah keluarga, kelas, atau warga untuk mengambil keputusan bersama. Yang kedua, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dalam pemilu atau pilkada. Dan yang ketiga, menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain saat berdiskusi. Selanjutnya, contoh penerapan pada sila kelima keadilan sosial, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Contohnya, seperti bersikap adil saat membagi tugas dalam kelompok atau organisasi, menghormati hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang layak, dan yang ketiga, tidak bersikap boros dan hidup sederhana agar tercipta pemerataan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, kesatuan yang utuh. Kelima sila merupakan satu kesatuan sistematis yang hierarkis dan organis. Dan yang ketiga adalah falsafah hidup bangsa. Pancasila menjadi pandangan hidup atau way of life yang mengarahkan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Dan yang terakhir diamalkan sehari-hari. Nilai luhur Pancasila hanya bermakna nyata bila diwujudkan dalam tindakan konkret di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, sebagai penutup, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami, dijadikan pedoman, dan diamalkan. Sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.